Gerard Plate. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Izin melanjutkan ke Pak Bambang, Pak. Siap. Masih ingat Pak ya yang sempat tertunda minggu lalu pemeriksaan saudara, keterangan saudara masih ingat ya? Keterangan saudara sendiri. Saya mengingatkan lagi mengenai keterangan Bapak yang Bapak sampaikan bahwa saya diminta Pak Anang untuk mengawasi pelaksanaannya saja. Kan itu persidangan sebelumnya saudara menjelaskan seperti itu kan. Sehingga saya tidak ikut-ikut tender, tidak ikut-ikut lelang. Apakah Pak saudara masih ingat ya keterangan saudara begitu ya? Betul, betul. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Ini saya hubungkan dengan yang tadi diulang oleh Yang Mulia juga mengenai permintaan proposal donasi 250 juta. Pertanyaan saya pertama, apakah saudara tahu bahwa di tahun 2000 tahun berapa itu Pak? 2020. 2020 itu Ketua Panitia Natal Nasional yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Tahu tidak saudara? Untuk Natal tahun 2020. Saya kurang tahu detailnya sih. Proposalnya saudara minta dana kan dasarnya pegang proposal kan? Ya, proposalnya ada di WA. Ada di WA. Saudara baca proposalnya? Saya tahu ada acara Natal Pak Menteri ya. Ya, pertanyaan saya itu tadi. Itu Natal yang saudara baca itu, kan bahasanya kan kalau Bapak keterangan kan Natal Pak Menteri. Di proposal itu, Natal pribadi Pak Menteri atau acara Natal nasional yang diketuai oleh Menteri Kominfo untuk Natal tahun 2020. Ya, betul seperti itu. Ya, jadi biar jangan salah tafsir. Nanti Natal pribadi Pak Menteri ngadain Natal buat kepentingan pribadi minta-minta donasi. Pertanyaan berikutnya Pak. Kan saudara baca proposal. Di dalam proposal itu kan ada rekening panitia. Seingat saudara, rekening itu yang ditransfer oleh donasi yang saudara dapat atau ke rekening orangnya Pak Menteri? Ke rekening yang didonasi yang ada di proposal. Ya. Oke. Ya biar jelas Pak. Gitu. Karena bahasa Bapak di BAP juga Natal Pak Menteri gitu. Apakah saudara tahu bahwa yang meminta dana adalah panitia pengadaan Natal nasional atau dari Pak Menteri langsung? Ya, setahu saudara? Setahu saya acara panitia dari kegiatan panitia dana. Panitia dana kegiatan Natal. Bentar dulu, bentar. Hati-hati saudara memberikan pertanyaan Ini menyangkut kalau Natal nasional tuh itu negara loh Pak itu. Jangan saudara kait-kaitkan dengan ini, dengan penerimaan dan donasi yang dijalankan oleh Pak Bambang ini. Bambang Nugroho, hati-hati saudara. Ada hubungannya Yang Mulia. Ya ada hubungan kan menurut saudara ya jangan. Di BAP Yang Mulia. Di BAP. Nanti saya akan mengarah ke sana ke BAP Yang Mulia. Iya makanya. Karena jadi, jawaban kalau beliau itu acara negara Pak, itu dananya ada dari negara, tidak perlu jalan-jalan kan seperti itu. sepengetahuan kami Yang Mulia, berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 740 tahun 2020, Natal kepanitiaan Natal yang bertanggung jawab untuk menyediakan dana Yang Mulia, bukan dari negara. Oke lah kalau itu saya ikuti dengan saudara seperti itu. Ya sekarang kan ini kan yang si Bambang siapa namanya? Nugroho Yang Mulia. Bambang Nugroho ini kan diperintah oleh Pak ini Pak. Diminta tolong lah, bukan diperintah ya sama Pak Anang Ahmad Latif untuk memintakan kepada itu calon penyedia itu tadi Pak, itu kaitannya. Itu dananya untuk apa kan begitu? Iya Pak, Ya, Yang kalau Mulia. untuk acara Natal nasional dikait-kaitkan dengan panitia itu, Loh, yang minta adalah Pak Anang. Yang Mulia,
Coba saya tanya saja yang mulia biar jelas. Saudara saksi, saudara dapat proposal dari WA? Tadi saya tanya, saudara baca proposal tidak? Saudara bilang di WA. Iya, Saudara dapat WA dari siapa? dari Pak Anang. Dari Pak Anang. Isi proposalnya yang saudara baca apa? Acara apa? Saya tidak sampai detail, tapi setahu saya itu acara Natal. Natal. Kegiatan Natal. Ada nggak di Nasional, situ? Pak, ya? Natal nasional. Natal nasional ya. Panitianya siapa, Pak? Saya nggak ingat nih panitianya. Yang dalam proposal itu yang minta dana itu. Iya, Bukan saya Pak Menteri, ketuanya, bukan. Ada panitia pelaksana siapa, Pak? Tahu? saya tidak ingat di dokumen proposalnya. Ya, kami akan lampirkan di pledoi ya mulia. Keputusan Menteri Agama yang menunjuk Menteri Kominfo sebagai ketua panitia. Pertanyaan saya lanjutannya, di dalam proposal itu ada rekening dicantumkan tidak? Ada. Ada. Rekening panitia dana Natal Nasional. Ya, betul. Ya. Nah, saya hubungkan lagi dengan jawaban saudara yang pertama tadi, kan saya tegaskan kepada saudara. Saudara menyatakan saya disuruh tidak usah ikut-ikut tender. Tapi sekarang dihubung-hubungkan dengan tender. Saya cuma minta penegasan aja. Berhubungan tidak dengan tender BTS, donasi saudara itu. Setahu saya pada saat itu karena Pak Anang meminta kebutuhan donasi, ya saya tidak menghubungkan ini dengan tender sih pada saat itu. Saya tidak. Iya, karena kan saudara dari awal menegaskan di sini, saya diminta Pak Anang tidak usah ikut-ikut tender. Kan gitu keterangan saudara. Betul. Persidangan sebelumnya. Betul. Jangan ikut-ikut lelang, awasi pelaksanaannya saja. Apakah seperti itu kan Betul. keterangan saudara? Jadi tidak ada hubungannya ya? Saya Ya. tegaskan di sini. Oke. Terima kasih saudara saksi. Berikutnya mengenai rapat di Apurva. Ini udah banyak saksi yang kita tanya. Setahu saudara, karena saya lihat di daftar hadir saudara ada. Ya, Hadir ya. hadir. Tadi kolega saya udah nanya, di 31 Maret itu juga ada laporan penyelesaian fisik pekerjaannya juga sampai 85,4%. Apakah saudara ingat ada paparan itu? Ingat. Ingat ya, ada paparan 85,4%. Ada. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya, pada saat rapat itu, seingat saudara, yang disampaikan oleh Pak Menteri itu apa? Seingat saudara? Terakhir rapat di Apurva, yang saya ingat Pak Menteri berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya ya. Jadi pada saat itu Pak Menteri marah besar yang setahu saya. Kenapa marah besarnya? Karena progresnya sampai terakhir rapat itu kalau nggak salah di 18 Maret masih belum selesai, sehingga semua konsorsium dimarahin Pak Menteri pada saat itu. Ya, apa kira-kira penyampaiannya apa waktu itu? Marahnya, kalau marah kan dari kesimpulan bahwa ada penyampaian yang disampaikan kepada konsorsium. Apakah kalian harus bertanggung jawab atau seperti apa? Ya, betul seperti itu ya. Jadi ini semua konsorsium harus segera menyelesaikan pekerjaan ini gitu, karena ini kan targetnya sudah kita dikasih waktu perpanjangan sampai 31 Maret, jadi harus segera diselesaikan. Oke. Tapi Pak Menteri memang marah besar saat itu. Oke, itu yang saudara ingat ya. Sekarang saya balik ke 13 Juni 2020 Pak, Rapim. Saya catat tuh saudara pemeriksaan sebelumnya menghadiri Rapim juga ya. Yang 13 Juni yang bicara soal penentuan target desa Pak. Kebutuhan desa yang blank spot itu ada berapa, yang harus dikerjakan oleh operator seluler berapa, yang dikerjakan oleh bakti berapa. Itu kan saudara hadir ya? Betul. 13 Juni. Waktu itu kan ada paparan dari Dibdal ya, Betul sekali. bahwa 9.113 desa, tapi intinya untuk ke proyek yang jadi perkara ini adalah disimpulkan 7.904 desa blank spot yang harus dibangun BTS oleh bakti.
Apakah seperti itu, Pak? Betul. Waktu itu ya. Seingat saudara, karena di sini sudah diperiksa Indra Apriyadi, apakah ada permintaan dari Pak Menteri untuk mengkonsolidasikan lagi data-data tersebut kepada operator seluler? Jadi begini. Coba diingat lagi ya, saudara. Yang saya ingat dari Rapim tersebut, memang ada paparan sebanyak 12.548 desa secara keseluruhan. Jadi kalau saya lihat pada saat itu Pak Menteri melihat dari secara keseluruhan ya, tidak hanya apa yang dilakukan oleh Bakti, tapi Kominfo pada keseluruhan. Dari 12.548 desa, memang terbagi dua pada saat itu, wilayah yang 3T dan wilayah yang non 3T. Wilayah 3T sebanyak 9.113 dan wilayah non 3T sebanyak 3.435 lokasi. Dari dua wilayah itu, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa wilayah Bakti itu di 9113, namun sudah ada 1.209 yang ternyata sudah ada sinyal 2G atau 3G yang perlu di-upgrade menjadi 4G. Sehingga desa blank spot 7.904 yang menjadi tugas kepada Bakti untuk melakukan pembangunan infrastruktur BTS. Itu yang saudara ingat waktu 13 Juni ya? Betul. Tadi yang pertanyaan saya, apakah itu kan paparan, apakah ada permintaan konsolidasikan lagi dengan operator seluler atau seperti apa yang saudara ingat? Saya tidak ingat kalau tidak yang ingat ya? Tidak ingat. Ya, oke. Berikutnya Pak, 7.904 desa yang harus dibangun BTS, artinya satu BTS satu desa ya Pak ya? Betul sekali. Patokannya kan desa ya waktu itu? Betul. Oke. Ini kan menyambung BAP saudara, saudara sampaikan bahwa pemilik programnya kan direktorat saudara ya? Direktorat Infrastruktur. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kan sudah ada hasil rapat di Rapim itu ya, 13 Juni bahwa ada 7.904 desa yang masih blank spot dan segera diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Gitu. Setelah kembali ke direktorat saudara sebagai pemilik program, yang menghitung Pak, yang menghitung kebutuhan untuk 7.904 desa anggarannya itu di mana? Di direktorat siapa? Di Direktorat Infrastruktur. Di Direktorat Infrastruktur ya. Kapan itu dilakukan? Apakah setelah rapat 13 Juni dan bulan apa seingat saudara? Kita meminta dukungan dari HUDEF UI untuk mengkaji terkait dengan perhitungan itu. Sebelum meminta dukungan HUDEF UI, apakah Direktorat Infrastruktur sendiri selaku Direktorat pemilik program juga terlebih dahulu membuat kajian sendiri, perhitungan sendiri dengan melibatkan PMU atau seperti apa? Seingat saudara? Iya, membuat kajian perhitungan sendiri. Membuat perhitungan sendiri ya. Itu melibatkan siapa saja dan mekanismenya seperti apa Pak? Dan itu kapan? Seingat saya dengan yang sebelum HUDEF UI ya? Ya, dengan PMU dan Kepala Divisi. Dengan PMU dan Kepala Divisi dilakukan penghitungan-penghitungan kebutuhan anggaran untuk program BTS satu desa satu BTS dengan total 7.904. Gitu ya? Waktu itu hanya di 4.200 dulu ya. Untuk 4.200 dulu ya. Kapan itu Pak? Ingat nggak saudara saksi? Juni kah? Juli kah? Di bulan, saya agak lupa ya mungkin. Setelah Rapim. 13 Juni tadi, kan 13 Juni sebenarnya mulai pembicaraan ada 7.904 desa. Kan harusnya sebagai pemilik program kan diikuti dengan penghitungan biaya 4.200 2020 untuk 2021 itu kan harus ada perhitungan biayanya kan. Pertanyaan saya, itu kan tadi saudara sudah jelaskan ada PMU, ada kepala divisi, ya kan? Itu kapan Pak? Saya perlu cek dulu ya, saya lupa. Ya silakan Pak. Yang belum dengan HUDEF UI Pak ya, yang masih internal, melibatkan PMU dan kepala divisi ya, sesuai keterangan saudara tadi.
Seingat saudara, sambil cari Pak ya, hitungan saudara itu dalam rangka pagu indikatif atau untuk lelang Pak? Itu nanti pertanyaan lanjutannya Pak ya. Dokumennya tidak saya ada di sini. Tidak ada. Tapi Tapi seingat seingat saya saudara untuk usulan pagu indikatif dihitung di direktorat saudara itu atau untuk lelang? waktu yang 7904 untuk lelang. Bukan, yang 4.200. Itu pagu indikatif. Pagu indikatif ya buat penegasan aja. Ya. Untuk pagu indikatif ya. Betul. Oke, terus pemeriksaan sebelumnya saudara ada bicara, dapat informasi dari Pak Anang bahwa Capex itu dari Pak Menteri. Kan saudara sampaikan begitu ya? Ya. Oke, pertanyaan saya Pak pertama. Sebelum tahun 2020, mekanismenya apa Pak? Layanan. Layanan OPEX. 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 Siapa yang bangun Pak? Yang bangun Top dari BTS-nya, ya. kalau ininya dari mitra semua. Seluruh. Dari yang bangun, Maksudnya? tolong ya yang bangun BTS-nya siapa Pak? Kalau mekanismenya OPEX? Dari kemitraan ya? Dari kemitraan kan. Nah, dengan target 4.200 Pak. Dulu pakai dana apa Pak? Itu dulu. OPEX itu pakai dana apa? Dana BLU ya. Dana BLU. Dengan target pembangunan nasional 4.200 BTS. Apakah pembangunan 4.200 BTS 1 tahun bisa menggunakan dana BLU? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam ratas sudah disampaikan bahwa yang perlu dilakukan oleh Kominfo adalah pembangunan BTS? Apakah saudara tahu? Betul, tahu. Tahu ya. Kalau kan tadi saudara menyatakan bahwa arahan informasi bahwa Capex dari Menteri. Kalau membangun 4.200 BTS, Capex apa OPEX? Yang bisa dilakukan? Mekanismenya Capex apa OPEX? Bisa dua-duanya sebenarnya. Untuk 4.200, apakah bisa menggunakan dana BLU? Oh, tidak bisa. Iya, pertanyaan saya kan itu. Target kan 4.200. Betul. Dana BLU-nya berapa Pak kalau yang tahun sebelumnya? Dana BLU hanya 3 triliun ya. 3 triliun. Apakah dana BLU 3 triliun itu semuanya digunakan untuk BTS tahun sebelumnya? Sudah dipakai oleh program-program lainnya. Iya. Berapa yang dipakai untuk BTS? Yang di BTS yang untuk 4.200 tidak ada. Bukan. Ini saya mau perbandingan aja antara OPEX dengan CAPEX. Kan saudara menjelaskan bahwa sebelumnya itu kan pakai OPEX. Iya. Pakai dana BLU. Saya tanya dana BLU ada berapa? Saudara bilang 3 triliun. Pertanyaan saya, ini balik yang sebelum 2021 Pak. Pertanyaan saya, berapa dana dari 3 triliun dana BLU yang dipakai untuk BTS dengan mekanisme OPEX itu tahun sebelumnya berapa Pak? Kurang lebih sekitar 600 miliar. 600 miliar. Nah, hitungan saudara untuk 4.200 BTS butuh dana berapa? 10 triliun yang tadi saudara sampaikan. Iya. Ada nggak dana BLU-nya 10 triliun Pak untuk bangun? Tidak ada. Tidak ada. Kalau harus membangun dengan program prioritas pemerintah ini, bisa nggak pakai mekanisme OPEX? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya mesti ada kajiannya Pak. Jangan harusnya begini, harusnya begitu gitu loh Pak. Mana yang paling mungkin Pak? Karena ini ada arahan dari pemerintah Pak. Kalau mau membangun 4.200 pakai dana OPEX, tidak bisa. Itu harus tegas Pak. Ya, tidak bisa. Gitu. Saya ke Pak itu cukup Pak. Saya ke Pak Elvano Pak. Iya Pak. Pak Elvano sebagai PPK nih, ada berapa jenis kontrak Pak? Untuk 4.200 ini ada kontrak Capex dan kontrak OPEX. Oke. Pertanyaan saya, apakah kontrak-kontrak itu pada saat sebelum penandatanganan perlu persetujuan menteri? Sesuai dengan acuan peraturan perdirut saudara itu? Sesuai perdirut, sepengetahuan saya tidak Pak. Tidak perlu ya. Dikasih nggak ke menteri begitu sudah saudara tanda tangan?
kontrak saudara? Saya hanya berikan ke Pak Anang, KPA. Pertanyaan berikutnya, apakah adendum-adendum yang saudara lakukan itu perlu persetujuan menteri? Sepengetahuan saya tidak. Apakah perpanjangan-perpanjangan kontrak yang saudara lakukan itu perlu persetujuan menteri? Sepengetahuan saya tidak. Apakah penggunaan PMK 184 perlu persetujuan menteri? Sepengetahuan saya tidak, cukup KPA. Apakah perpanjangan kontrak setelah 31 Maret perlu persetujuan menteri? Persetujuan tidak, Pak. Tidak ya. Karena dakwaannya semua harus persetujuan menteri. Saya harus tegaskan saudara biar semua tahu. Berikutnya, saudara saksi. Saudara menyampaikan bahwa rapat yang dihadiri oleh Pak Menteri itu berapa kali, Pak? Seingat saya yang saya hadiri itu ada 2 kali, Pak. 2 kali. Ya, Tadi itu ya yang di dalam catatan saya itu yang di Desember ya, Pak ya. Desember dan di Maret ya. Desember dan di Maret. Itu dua-duanya rapat itu diadakan oleh siapa, Pak? Oleh Bakti. Oleh Bakti. Arahan Pak Menteri yang saudara ingat apa, Pak? Arahan Pak Menteri yang saya ingat itu di 31 di bulan Desember itu memang harus diselesaikan, Pak. Pekerjaannya semuanya. Arahannya seperti itu ya. Ya. Dari saya sementara cukup ya mulia. Terima kasih. Ada yang kurang belum saudara tanya itu. Harus dipastikan. Di dalam hal pembayaran ya kepada penyedia tadi. Sampai di mana tanda tangannya itu? Atau cukup dengan KPA aja atau sampai kepada PA? Sampai dengan pencairan pembayaran itu KPA, Pak. KPA. Ya, Ada tanda tangan PA? tidak ada. Tidak ada. Ya. Tahu saudara penerimaan apa anggaran itu? Tanda tangan siapa? Penerimaan anggaran. Selaku PA itu Pak Menteri, Pak. PA, Menteri, Iya. ya. Tapi di dalam hal pembayaran untuk pekerjaan ini, proyek BTS ini, persetujuan untuk dibayarkan itu hanya sampai KPA, Iya, sampai KPA. kuasa pengguna anggaran. Betul. Ya, Ya. sampai di situ ya. Itu baru tuntas. Terima kasih ya mulia. Masih ada rekan kita yang mau menambahkan ya mulia. Ada. Iya. Nah, ya udah silakan. Selamat siang, Pak. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa divisi Bapak lah yang melakukan penghitungan pagu indikatif untuk pengadaan BTS tahun 2021-2022 itu, Pak ya? Kita di dalam dokumen KAK kita mempersiapkan itu, tapi pagu indikatif dari usulan anggaran bukan dari kami, Pak. Oh, bukan, Bapak. Oke, Pak. Pertanyaan saya adalah gini, Pak. Bapak ikut nggak di trilateral meetingnya dengan Bappenas dan dengan Kemenkeu? Tidak, saya tidak ikut. Bapak nggak ikut? Tidak ikut. Karena ada saksi lain itu yang mengatakan Bapak ikut. Karena menurut Bu Fadila, semua direktur teknis. Keberatan yang mulia, Bu Fadila belum diperiksa. Itu belum menjadi suatu fakta di persidangan. Siapa yang mulia? Nah, Bapak tidak ikut dengan trilateral meeting? masih. Tidak ikut saya. Tidak ikut? Tidak ikut. Oke. Setahu Bapak, Pak, ya kan? Apakah Bapak pernah mendengar bahwa Bappenas itu ketika menetapkan angka, itu Bappenas juga punya data pembanding mengenai desa-desa blank spot. Bukan hanya dari Kemeninfo, tapi juga dari Kemendesa dan Kemendagri. Karena saya tidak ikut, saya tidak tahu soal itu. Tidak tahu, Pak ya? Tidak. Oke, nggak masalah, Pak. Sekarang saya ke mengenai tadi pengadaan BTS dengan skema OPEX. Ya kan? Ya, Itu yang Bapak maksud berarti pengadaan dengan skema sewa layanan, Pak. sewa layanan. Bisa nggak Bapak jelaskan, Pak? Bagaimana sih, Pak, caranya, Pak, dengan skema itu, Pak? Skema layanan kita memiliki titik koordinat yang lokasi-lokasi blank spot. Lalu
pihak penyedia nanti membangun dengan seluruh anggaran mereka sendiri sampai BTS itu atau tower itu sudah ready, sudah siap untuk dipasang perangkat-perangkat BTS. Setelah itu kalau BTS itu sudah on air, baru kita membayarkan sewa layanannya. Berarti akhirnya Bakti yang membayar kepada Opsel? Bakti membayar ke penyedia. Kepada penyedia. Berapa Pak harga sewa rata-ratanya Pak? Dari Bakti kepada penyedia itu Pak? Setahun berapa Pak? Setahun kurang... Untuk satu tower? Mungkin PPK lebih tahu ini nilainya ya. Kalau boleh coba ke PPK Pak, berapa Pak? Kurang lebih dengan tower dan visatnya itu sekitar 30 sampai 40 juta Pak. Per satu titik. Per satu titik? Ya. Per tahun? Enggak per tahun, itu per bulan. Itu per bulan 30 juta? Ya. Oh, per bulan 30 juta satu titik. Ya. Sejauh ini sudah ada berapa titik Pak yang Bakti adakan dengan skema sewa layanan? 1608 ya Pak Nur. 682 Iya. titik. Oke. Berarti Bapak kan di PPK Pak ya? Ya. Untuk pengadaan dengan skema layanan tadi ya Pak ya? Saya hanya melanjutkan dari kontrak sebelumnya. Oke. Saya pada saat pengadaan itu saya tidak ikut, cuman karena bentuknya sewa layanan yang ada di dalam katalog kami. Jadi setiap tahun kita lakukan ibaratnya kontrak berulang untuk layanan-layanan tersebut. Berapa anggaran per tahun Pak untuk pengadaan sewa layanan ini Pak? Dengan skema sewa layanan ini berapa anggaran per tahun? Sekitar untuk 1.600 BTS ini, titik ini? Titik aja lah. Ya. Satu titik pokoknya. Satu Sewa titik per itu tahun berapa? Sekitar 1 tahun berarti 40 juta dikali 12 Nah, itu 12. Jadi berapa? kurang lebih sebentar 360 juta per titik ya, 1 tahun. 360 juta per titik. 400 kali 12 kurang lebih berarti 480 Pak, kurang lebih Pak. Iya, sekitar segitu. Berarti kurang lebih 480 juta per titik. Maksud pertanyaannya itu Oke. apa Pak? Mau Kemudian, Pak. membandingkan dengan pembangunan BTS itu Betul maksudnya? harganya Pak, dengan harganya. Ya pembangunan BTS 2,6 miliar. Betul. Bandingkan aja lah lebih menguntungkan yang mana. Sekarang Pak, sejak kapan Bakti melakukan sewa layanan, kontrak sewa layanan dengan Opsel? Sejak kapan? Sepengetahuan saya sih dari tahun 2015 program itu sudah dimulai ya. Berarti sejak tahun 2015 Iya. program itu sudah terjalan laksana Pak ya? Dulu ada gradual yang sampai terakhir tuh 1682 itu. Oke. Dan sampai sekarang kontrak itu masih berjalan Pak, yang USO itu, yang sewa layanan itu masih berjalan? Tidak ada pentingnya itu, sudah cukup. Tidak ada pentingnya. Oke, kamu. Oke. Sudah cukup lah. Tidak ada itu. Tidak ada pentingnya. Yang kita Oke, sidangkan izin yang ini mulia. adalah pembangunan BTS Pak. Oke, izin yang Dengan mulia. anggaran yang udah jelas. Ada tambah sedikit lagi, satu lagi kepada Pak Nugi. Izin yang mulia. Ya, Siap. Pak Nugi. Ya. Terkait dengan sewa USO ini Pak, ya kan? Apakah Bakti bisa memaksa penyedia untuk membangun di tempat-tempat yang di luar 3T Pak? Selain itu, apakah Bakti bisa menentukan titik-titik mana aja atau tergantung Opsel menentukan titik di mana saja dia mau bangun Pak? Kalau pembangunan sesuai dengan kebutuhan emang daerah desa blank spot yang kita bangun. Seandainya penyedia tidak berkenan, apakah Bakti boleh? Keberatan yang mulia. Saya bilang ya kalau tidak perlu amat. Ya namanya program itu daerah 3T ya harus di 3T lah dibangun. Kan begitu Pak? Betul. Iya kan? Apa pula? Cukup yang mulia, Namanya terima kasih. 3T terluar, terdepan. Ya kan Pak? T yang satu lagi itu apa Pak? Tertinggal. Tertinggal. Iya dari sisi telekomunikasi. Ya. Terima kasih yang mulia kepada saksi Bambang Nugroho. Di dalam berita acara pemeriksaan tanggal 6 Juni 2023 dan dalam dakwaan terhadap saya terkait CAPEX dan OPEX. Di dalam berita acara pemeriksaan ada dialog
antara saudara saksi dengan saudara Anang Latif yang saat itu sebagai direktur utama, di mana saudara mengatakan dan memberikan saran model OPEX. Pertanyaan saya, apa yang mendasari saran saudara model OPEX tersebut? Baik, terima kasih. Saya menyarankan OPEX karena kita selama ini kan sudah berjalan layanan BTS dengan menggunakan konsep layanan. Dan kita belum pernah menggunakan konsep CAPEX model. Jadi terus terang itu yang saya tanyakan ke Pak Anang pada saat itu. Oke, jadi karena saudara belum pernah menggunakan model CAPEX dan pernah melaksanakan model OPEX. Kalau saudara melaksanakan model OPEX berarti membutuhkan ada penyedia yang membangun BTS tersebut, betul? Betul. Betul. Menurut saudara, pada saat saudara menyarankan model OPEX, apakah akan ada penyedia yang akan melakukan pembangunan BTS atas biaya sendiri tersebut? Menurut berarti, menurut itu pendapat artinya Pak. Coba diganti. Oke, saya ganti kalimatnya. Iya. Ya, kalau menggunakan model OPEX, maka dibutuhkan skema kerjasama pemerintah badan usaha agar penyedia bisa membangun. Apakah saudara sudah melakukan telaahan atas skema KPBU tersebut? Belum. Belum. Apakah skema KPBU tersebut telah saudara usahakan untuk menyampaikan pada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan? Pada saat itu belum karena Belum. waktu yang Apakah terbatas. kalau metode KPBU membutuhkan penjaminan pemerintah? Betul. Betul. Nah, kalau dengan demikian saudara mengusulkan OPEX, apakah karena hanya muncul di kepala saudara tanpa ada telaahan terlebih dahulu? Ya, karena kebiasaan kita menggunakan Hanya OPEX. karena kebiasaan. Apakah saudara mengusulkan ini hanya sekedar usulan tanpa ada telaahan terlebih dahulu? Belum melakukan telah. Belum melakukan telaahan, sehingga saudara hanya sekedar mengusulkan saja. Betul. Ya. Karena pemerintah harus membangun di tahun itu segera infrastruktur digital BTS tersebut. Dan saudara tahukah berapa lama, karena saudara pernah melakukannya, berapa lama untuk model skema KPBU apabila itu dikerjasamakan dengan mitra-mitra penyedia untuk mempersiapkannya? Ya, cukup lama. Lama. Mungkinkah skema KPBU dilaksanakan untuk pembangunan di tahun 2021? Dengan kondisi pandemi COVID-19 memang cukup sulit dan cukup perlu waktu lama. Cukup sulit dan perlu waktu lama, berarti tidak akan sejalan dalam memberikan dukungan kebijakan pemerintah di dalam membangun BTS sesegera mungkin. Betul. Betul. Dengan demikian pilihan lain selain OPEX model apa yang saudara ketahui? Oh, CAPEX. Ya. Model CAPEX. Siapa yang menyusun? Tadi saya ganti kalimatnya. Saudara tadi menyampaikan bahwa saudara menyusun bersama PMU ya, dalam menyusun anggaran BTS. Betul itu? Usulan, Dalam rangka untuk pagu indikatif. usulan anggaran dari Pak Dirut pada waktu itu ya. Saudara membahas dan membicara tadi saudara sampaikan, saudara menghitungnya bersama-sama dengan PMU dan staf di Direktorat Infra. Ya. Ya. Dan Bakti menghasilkan satu anggaran yang menjadi dasar, ya, menjadi sumber pengusulan pagu indikatif kementerian, termasuk untuk kepentingan BTS Bakti. Betul itu? Betul. Betul. Dengan demikian, angka pembangunan yang anggaran yang saudara usulkan adalah anggaran untuk CAPEX, bukan untuk OPEX. Betul. Karena waktu awal diminta untuk CAPEX ya kita coba hitung dengan Jadi CAPEX. saudara bersama tim mengusulkan anggaran CAPEX ke Kementerian Kominfo agar dibahas dalam siklus pembahasan APBN termasuk pembahasan tripartit. Betul. Ya. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Oke, cukup ya. Yang Mulia bisa sedikit aja Yang Mulia. Oh. Satu aja. Ah, iya. Pertanyaan kepada bisa Yang Mulia? Kepada Pak Bambang Nugroho. Ya. Saudara saksi, pada saat rapat di Hotel Apurva,
pada saat itu adalah presentasi PMO. Betul. Ya, betul? Betul. Betul. Pada saat pembahasan presentasi PMO, apakah juga dibahas terkait term kontrak? Terkait apa? Maaf. Terkait kontrak? Tidak bahas kontrak. Tidak. Kalau tidak dibahas terkait dengan kontrak, apakah juga dibahas terkait perpanjangan atau pemutusan kontrak sebagai agenda presentasi PMO? Tidak pada saat itu. Tidak. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang Pak Joni Gerar Plate, ada yang saudara bantah keterangan dari dua orang saksi ini Pak? Ada dari saudara Bambang Nugroho Yang Mulia. Nah, tentang apa Pak? Tentang dana, permintaan dana 250 juta untuk kegiatan Natal Menteri. Ya. Itu tidak benar Yang Mulia. Ya, kalau Karena saudara saya bilang tidak tidak melaksanakan benar, Natal pada saat itu hubungannya lagi bukan COVID. langsung ke saudara. Pak Anang katanya ngomong sama Pak Bambang, bukan Pak Menteri yang ngomong sama dia, bukan. Betul, jadi Yang saudara Mulia. bilang tidak tahu itu. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu apakah duitnya dikirim, tetapi satu hal yang pasti tahun 2020 itu PPKM, jadi dilarang, tidak boleh merayakan Natal untuk pribadi-pribadi. Tetapi pada saat itu Menteri Agama yang menugaskan saya sebagai Ketua Panitia Nasional perayaan Natal Nasional, dan saya sebagai ketua tentu ada panitia-panitia yang mencari sumber dana karena tidak dibiayai oleh APBN saat itu. Tidak Itu dibiayai saja. negara. Tidak dibiayai negara. Tidak dibiayai negara. Tidak. Dari mana biayanya kalau gitu? Dicarikan dari sponsor-sponsor. Ini setiap Sponsor. tahun Natal Termasuk seperti ini itu. sponsornya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu masalahnya. Ya, saya tidak kalau tahu. dibiayai negara kan jelas Pak. Tapi kalau dibiayai oleh sponsor itu mesti punya kepentingan kan gitu. Ya, Ya, kan, Pak? yang saya maksudkan begini Yang Mulia, mohon maaf, bahwa setiap tahun ada panitia nasional. Iya. Ya, Ngerti panitia lah saya, nasional itu tidak dibiayai oleh APBN. Oke. Itu yang saya maksudkan. Pandai-pandailah sendiri kan gitu, Iya, Pak. disuruh cari sendiri. Ya. Dan pelindungnya adalah Menteri Agama, penasihat, pengarah, para menteri dan Ya. para pejabat tinggi negara Dari semua mana di dalam. duitnya diminta kepada sponsor. Sponsor itu mestilah punya Ya. kepentingan Pak. Maksud saya adalah dana itu dicari dari donasi-donasi. Nah, ya sudah. Demikian Oke, Yang Mulia. nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak? Cukup. Tetap dengan keterangannya Pak Bambang Nugroho. Tetap ya? Tetap dengan keterangannya. Saudara dihubungi Pak Anang supaya minta ke Huawei, kepada vendor-vendor, ketemu calon vendor lah. Ada Huawei, kasih 250 juta. Benar itu? Ya.